Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Bapak Kasrem Kolonel Infanteri Triyono SS. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa pengenalan kampus mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur tahun 2020-2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kolonel Infanteri Triyono SS. Beliau adalah Kepala Staf Korem di Kota Samarinda. Materi ini memang cukup menarik ya, tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, dan lain-lain. Untuk menyatukan bangsa itu dari berbagai kalangan, maka yang ada saat ini yang paling tepat sebagai landasan kita adalah Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon kepada adik-adik mahasiswa yang juga kami sampaikan kepada Bapak narasumber. Peserta ini berjumlah sekitar 260 mahasiswa untuk 3 program studi. Ada jurusan pendidikan ekonomi, pendidikan kepelatihan olahraga, dan pendidikan teknik otomotif. Kemudian perlu juga kami sampaikan, waktu yang disediakan oleh panitia adalah sekitar 1 jam. Nanti silahkan Bapak Kolonel Triyono untuk memberikan materi sekitar 45 menit, yang 15 menit nanti bisa digunakan untuk dialognya. Saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, kepada mahasiswa, tolong materi ini disimak dengan baik, karena ini materi yang sangat menarik. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti di chat ya. Kemudian kami nanti dari panitia akan memilih 3 pertanyaan terbaik versi panitia, dan nantinya kami selaku moderator akan memberikan door prize atau hadiah buat mahasiswa berupa pulsa, nanti akan Bapak kirimi. Barangkali itu Pak yang saya sampaikan. Silahkan Bapak untuk bisa memberikan materi kepada adik-adik kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati, kebetulan saya tidak bisa menyebutkan para pejabat yang hadir dalam sesi ceramah ini dari IKIP PGRI Kaltim. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, serta sekaligus saya ucapkan selamat ya, adik-adik yang sudah terpilih bisa bergabung menuntut ilmu di lingkungan IKIP PGRI Kalimantan Timur. Yang pertama, tiada intinya, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini, saya, bapak-bapak, adik-adik semuanya, ibu-ibu masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa berinteraksi dalam satu kegiatan ceramah pembekalan dari Korem dalam hal ini yang akan saya sampaikan. Kemudian saya jadi tertarik, ini tadi Bapak moderator, suasananya memang lagi tidak pas ya, waktu yang kurang produktif, tapi tadi ada iming-iming pizza, jadi tertarik saya ini, jadi semangat untuk Terima kasih Pak. Ya,
Ini satu ide-ide bagus, kreativitas dalam rangka kita menciptakan situasi, suasana yang tetap bisa dipahami bagi kepentingan adik-adik yang sedang menjalankan proses belajar mengajar di lingkungan IKIP PKRI. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya ingin sedikit cerita, tetapi cerita saya ini ada sedikit pesan moral yang nanti bisa diambil resume oleh adik-adik mahasiswa sebagai bekal ya untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan IKIP PKRI. Saya akan cerita ketika saya masih kecil, usia 0 sampai 5 tahun, saya sering dipanggil balita. Terus kemudian setelah itu perjalanan hidup saya, sekiranya saya umur ya di tengah-tengah saya dipanggil remaja, setelah berkeluarga saya dipanggil Pak, ya, artinya dewasa. Nah, saya ingin menyampaikan itu adalah yang disampaikan baik itu balita, kemudian di situ ada remaja ataupun dewasa, itu adalah status. Nah, saya ingin memberikan penggambaran, status itu biasanya diimbangi dengan satu konsekuensi, ya. Konsekuensi yang melekat pada status dalam sebuah kehidupan biasanya tercermin dari perilaku, tindak tanduk, dan tingkah laku. Nah, contoh konkretnya ketika saya dibilang balita, saya tidak ada rasa tanggung jawab, saya tidak ada rasa malu ketika saya lari-lari pakaian dalam, terus kemudian saya juga hujan-hujanan dan seterusnya. Tetapi hal itu tidak elok manakala saya lakukan pada status saya yang dibilang remaja. Nah, begitu juga pada siang hari ini rasa bangga saya sampaikan sebagai pengantar sebelum melaksanakan ceramah. Hari ini adik-adik yang ikut berinteraksi melalui Vicon, mungkin beberapa waktu yang lalu tidak pernah menyandang status sebagai seorang mahasiswa, ya karena memang masih menempuh pendidikan di tingkat atas SLTA, tetapi hari ini sudah dipanggil mahasiswa. Nah, status mahasiswa itu saya ingin memberikan satu pandangan kepada adik-adik yang baru bergabung, satu kehormatan, satu hal yang maknanya cukup mendalam. Maha itu sesuatu hal yang lebih dari hal yang biasa. Nah, sehingga saya ingin mahasiswa punya gambaran. Status yang sudah diberikan ini harus dipertanggungjawabkan dari perspektif tindak tanduk, tutur kata, dan tingkah laku. Nah, saya sehingga ingin menyampaikan. Nah, kalau sudah mahasiswa itu saya berpikir berarti sudah di situ bukan belajar, artinya sudah lingkungan pada usia belajar, usia produktif belajar yang sudah dewasa. Nah, saya ingin menyampaikan, nah, antara dewasa dengan tua. Nah, kalau tua itu sudah pasti, tinggal menunggu waktu saja kita dengan sendirinya sudah tua, tetapi dewasa itu sebuah pilihan. Nah, saya berharap seorang mahasiswa ini sudah bisa mengimplementasikan sebuah status yang harus mencerminkan tata cara hidup yang dewasa. Dewasa dari apa? Dari tindak tanduk, tutur kata, tingkah laku. Sehingga saya berharap kehadiran adik-adik yang nantinya juga akan jadi ya orang-orang yang terhormat. Kenapa yang saya katakan terhormat? Profesi seorang guru itu luar biasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, bagaimana menyiapkan diri untuk output keluaran dari sekolah ini kalau tidak dilakukan dari sekarang. Nah, sehingga saya berharap status yang sudah diberikan, besok ada cermin suatu keadaan yang berbeda, sudah tidak waktunya adik-adik yang kuliah di IKIP PKRI masih kekanak-kanakan seperti waktu masih jadi pelajar. Sudah harus dewasa, harus bisa bertutur kata sebagaimana seorang mahasiswa, harus bisa meminit waktu bagaimana supaya ya seperti seorang mahasiswa. Tidak ada dari mahasiswa itu masih diingatkan oleh orang lain, dioprak-oprak dan seterusnya. Nah, artinya saya ingin pesan saya cerita ini bisa direspon, terus nanti akan melahirkan seorang mahasiswa yang berkualitas di kampus PGRI, dan terlebih lagi saya akan merasa bangga ketika kampus ini akan melahirkan ya cermin dari mahasiswa yang tidak sama dengan mahasiswa yang lain karena sudah punya ya
tindak tanduk, tutur kata, dan perilaku yang dewasa. Mulai dari yaitu yang saya katakan tadi, bagaimana rasa tanggung jawabnya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara mengatur waktunya. Nah, saya dulu kan sangat bangga ketika melihat seorang guru saya yang berpakaian rapi, tutur katanya enak, dan seterusnya. Nah, untuk itu di awal proses belajar di UKIP dan kebetulan saya memberikan ceramah, ya pesan ini saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi beban, tetapi ini trigger dari saya, walaupun saya ya tidak berada di lingkungan kampus, tetapi saya meyakini karena nanti pasca kuliah output keluarannya sangat bersentuhan dengan kegiatan masyarakat, ya, dan masyarakat itu nanti dari berbagai macam latar belakang, ya, mungkin ada yang di kampung, ada yang desa, ada yang kota, dan seterusnya. Artinya memang seorang guru itu harus punya performan yang lebih, ya, termasuk nanti bagaimana kalau seorang guru di dalam menyampaikan pembicaraan ataupun tutur katanya tidak bisa mencerminkan proses transformasi. Saya karena sering mengomentari seorang guru itu pekerjaan yang berat. Beratnya apa? Tidak hanya sekedar mengajar di depan muridnya, tetapi bagaimana mentransformasikan ilmu kepada orang lain. Itu pekerjaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya talenta dan orang-orang yang tidak cukup dengan masa ilmu di bidangnya. Ini yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri supaya nanti bisa berinteraksi lebih jauh, karena saya sebenarnya kalau suruh milih memberikan ceramah pembekalan tatap muka secara langsung. Tetapi karena tadi ada satu persoalan, kita masih bermasalah dengan pandemi COVID, tidak ada masalah, ya. Mudah-mudahan walaupun singkat waktunya, terus kemudian melalui Vicon, paling tidak ya kulit-kulitnya bisa pernah didengar oleh adik-adik sebagai tambahan wawasan. Ini nama saya Triyono, saya terlahir di desa di Jawa Tengah pada tahun 67. Kemudian perjalanan saya di lingkungan militer, saya jabatan terakhir ada di Korem sebagai Kasrem. Beragama Islam, saya sudah punya keluarga, anak saya 2, dan anak-anak saya juga lebih tua mungkin umurnya daripada adik-adik mahasiswa, karena anak saya yang besar juga sudah hampir selesai studinya di Jawa Barat, terus kemudian anak saya yang kecil juga sudah masuk semester 5 di sekolah vokasi juga, ya, sehingga kelihatannya mungkin ya tidak beda jauh dengan adik-adik yang di IKIP, ya. Jadi nanti begitu selesai sekolah sudah punya skill yang terapan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya. Kemudian saya sekolah di lingkungan umum, lingkungan militer seperti yang ada di slide, tidak perlu saya sampaikan. Lanjut. Ini adalah riwayat perjalanan karir saya. Saya tugas sudah di beberapa tempat dengan gambaran. Saya pernah di kota besar di Jakarta, saya pernah di Bandung, saya juga pernah di Aceh, saya sudah pernah di lembaga pendidikan, saya sekarang di Kalimantan Timur di satuan kewilayahan. Artinya dari beberapa macam latar belakang saya tugas, saya sudah sering berinteraksi dari berbagai macam komponen masyarakat, baik itu dari lingkungan kampus, lingkungan dunia usaha, lingkungan yang lain-lain, ya. Ini latar belakang saya bertugas, terus saya sudah pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh juga, ya, tahun 2005 dan tahun 2008. Kemudian untuk pembanding di lingkungan dunia pendidikan, saya pernah jadi observer di Brunei pada tahun 2018. Sesuai dengan judul yang diminta dari pihak kampus, saya menyesuaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus kemudian saya sampaikan permohonan maaf seyogianya Bapak Dandim yang akan menyampaikan, tetapi beliau ada tugas yang lain sehingga saya diperintahkan untuk mewakili. Nah, saya ingin sebelum masuk kepada materi mengantar dari sebuah judul kalimat yang disampaikan dari kampus,
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kalau saya lihat di sini ada kata dasar hidup, bangsa, dan negara. Nah, ini sekilas saya tulis dari sebuah pengertian supaya bisa mengantarkan kehidupan itu apa, dari kata dasar hidup, terus kemudian berbangsa itu apa, dan bernegara apa. Tetapi tidak akan saya bacakan. Ini sebagai pengantar supaya adik-adik mahasiswa berarti bisa memaknai sebuah kalimat ini secara utuh. Kehidupan berbangsa dan negara, kehidupannya berkelanjutan dari zaman ke zaman, terus selalu bergerak, dinamis, kemudian berbangsa dan bernegara, tidak lain bukan negara yang mana, semuanya pasti bangsanya Indonesia dan negaranya Indonesia. Nah, artinya saya ingin menyampaikan, terus kita ini siapa, bagaimana ya hak, kewajiban ataupun peran kita di dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, adik-adik yang berada di lingkungan kampus, nah saya berada di lingkungan tentara. Nah, ini tentunya tidak harus sama yang dilakukan, tetapi dari persepsi, dari sebuah wawasan, sebuah tekadnya sama tentang masalah ya hal-hal yang terkait ketentuan berbangsa dan bernegara, walaupun profesi berbeda. Tetapi yang dilakukan tidak harus sama. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas saja.